So guys, ketemu lagi bareng gua Yazid Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau ngelanjutin proyekan gua ya, yaitu ngebangun wave bagol dari basic Supra X100 kayak gitu. Nah, khusus di video kali ini gua bakal pasang dan sekaligus nge-unboxing si knalpot standar racing atau orang-orang bilang itu knalpot Sugi. Nah, knalpot ini itu mereknya gua pilih dari VND. Jadi knalpot ini tuh sempat rame ya di tahun 2016 sampai 17 itu, dan sampai sekarang pun knalpot ini masih banyak banget yang mengandrungi kayak gitu. Nah, untuk build quality-nya dan speknya segala macam nanti kita bakal lihat apakah masih bagus, masih worth it untuk dipakai saat ini. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja kita langsung ke kontennya cuy. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini agar terus berkembang tentunya dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke kontennya cuy. Oke cuy, paketannya udah kebuka, untuk silencernya keren banget sih menurut gua. Untuk bobotnya ini berat, nggak yang kayak kaleng ya. Ada kan produk lokal yang bentuknya tuh mirip-mirip kayak gini cuy, ngopi bentuk knalpot Karisma ya, ngopi bentuk knalpot Karisma Supra 125 All tuh bentuknya kayak gini. Cuman kan karena di Thailand tuh banyak banget Supra cepek yang pakai knalpot model-model kayak gitu ya, akhirnya ya VND ngekopi bentuknya cuy kayak gini, kayak gitu. Nah, ini untuk Supra 100 ya, Supra 110. Jadi si bracketnya tuh ada di belakang cuy, ada di belakang. Nah, kalau misalkan yang untuk di Karisma itu ininya ada di sini ya, di tengah sini nih bracketnya. Jadi ini bakal gua custom lagi cuy, ini knalpot untuk bagian bracketnya, karena kan motor gua itu bagol ya, jadi ala-ala wave 125S nya Thailand, cuman kita pakai mesin C-series, jadi harus perlu penyesuaian lagi. Buat teman-teman yang nggak ngerti apa yang gue omongin, bisa teman-teman klik link di sini nih biar paham kayak gitu. Nah, jadi untuk si VND ini ya, gue udah sempet pernah lihat temen gue ngebongkar itu saringannya tuh setengah ya, segini nih ya, sekitar segini nih saringannya. Terus ke sananya itu pipa gitu. Kalau misalkan dilihat dari lubangnya sini sih nggak kelihatan ya. Terus ini ada sedikit penyok, mungkin ya pengiriman ya. Nanti mungkin gua getok lagi, mudah-mudahan sih bisa rapi dengan sempurna kayak gitu. So di sini juga ada keterikannya. Nah, buat teman-teman nih, coba buat anak-anak lama gua tes ya kalian semua. Ini VND keterikan 1 atau ketrik 2 nih ya, ketrik 1 ketrik 2 kayak gitu. Coba nih jelasin. Anak-anak wave dulu pecinta knalpot VND standar racing seperti ini, coba ini ketrikan 1 atau ketrikan 2. Kita bingungkan anak-anak kids zaman now. Oke, ya kayak gini aja untuk unboxingnya. Sekarang gua mau pasang dan kita coba bunyinya kayak gimana cuy. So, yang penasaran ikutin terus videonya. Jadi ini knalpotnya bakal kita pasang ke motor ini ya, motor wave bagol ala-ala gitu. Dan gua juga mau nge-spill sedikit tentang motor ini ya, progresnya. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin dari video yang pertama sampai yang saat ini, gua mau ngasih unjuk kondisinya kayak gini. Bodinya yang udah kita bahas udah kepasang dan rapi beserta dengan kelistrikannya. Terus juga untuk bagian rangkanya juga udah kita pernah bahas ya. Buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya, bisa banget untuk nonton video sebelumnya kayak gitu. So, karena ini lagi dibongkar nih ya, blok-bloknya lagi dicat, jadi gue enak nih untuk masang si knalpotnya, karena knalpot ini tuh kepunyaan Supra cepek, dan ini untuk mesin Supra cepek, dan ke belakangnya ini kan Karisma gitu ya. Jadi harus ada yang disesuaikan, harus pasti ya, ada yang harus diubah pasti, gue yakin ya, karena berbeda banget cuy. Nah, sekarang mumpung dibongkar,
kita pasang knalpotnya biar enak aja nge-setupnya gitu. Jadi apa aja yang harus digeser atau dilas lagi atau gimana biar enak nih ya. Nunggu ini kering, kita pasang si knalpotnya kayak gitu coy. So buat teman-teman yang penasaran ya, langsung kita lanjut aja ke kontennya cuy. Langsung kita coba pasang si knalpotnya. Jadi ini udah gua fitting knalpotnya di mesin C-series, di body Mochin. Ini arm Karisma cuy. Footstep Karisma ya. Nah, jadi kalau dari sini dia pas cuy, pas kesininya pas. Jadi ini gua pasang dulu pakai bak ropotan ya. Cuma nanti kita ganti pakai legenda cuy. Mudah-mudahan sih belah sininya gak ganggu. Ya anggap aja PNP lah, untuk bagian leher gak ada yang harus dipikirkan ya. Nah untuk PR-nya sendiri itu di bagian dudukan sini udah jelas banget ya, berbeda. Ini kan buat Supra cepet gitu ya, bahkan di Supra Fit juga ini harus disesuaikan lagi. Nah jadi gua bakal geser si bracket ini ke sini. Ini mau gak mau harus digeser, walaupun sebetulnya sayang banget cuy, ini knalpot baru bukan dapat hasil COD ya. Waduh ya harus lah. Cuman nanti ini knalpot udah gak bisa dipasang di Supra lagi ya kalau diubah ya. Ininya paling harus diubah lagi situ. Nah, untuk fitmentnya sendiri rapi sih kayak gini. Kalau dari jauh juga pantas tuh ya, looksnya pantas, keren. Jadi tindakan sekarang mungkin gue bakal potong si bracketnya, kita geser lagi, nanti kita biar enak ya ngegeser-geser ini, karena ini dia mentok sini cuy. Kita nge-setupnya agak susah kayak gitu ya. Nanti juga kita bakal pasang tamengnya biar gak mencong-mencong. So gua udah gak sabar banget untuk pasang si knalpot ini dan denger suaranya kayak gimana cuy. Ya kita ikutin terus aja videonya cuy. Bakal coba tes sound untuk si suara knalpot yang udah kita bahas tadi cuy, si VND Racing ya, knalpot standar racing kayak gitu. Jadi bentuknya standar, cuman performanya kayak knalpot racing kayak gitu ya. Untuk suaranya kira-kira dipakai santai, dipakai kebut-kebutan gitu ya, dipakai speeding tuh kayak gimana ya kira-kira. Nah kalau misalkan pakai jalan santai kayak gini, kurang lebih suaranya kayak gini ya. Dan gua harap sih suaranya bisa nangkep ke dalam ya. Nah suaranya masuk gak? Mudah-mudahan sih masuk ya. Karena mic khusus gua lagi error cuy, baterainya habis. Jadi pakai mic yang standar nih, konvensional biasa. Mudah-mudahan sih suaranya masuk ya. Oke, gila, enak sih ini VND dari dulu, ciri khasnya seperti ini ya suaranya. Beuh, yakin. Nah,
kita coba tarik di sini ya. Kita coba tarik di sini nih. Anjay, gurih. Langsung gua simpulkan aja ya untuk si suara dari knalpot VND ini. Jadi kalau misalkan dipakai santai kayak gini nih, santai, kalem kayak gini, karakter suara dari knalpot VND ini tuh adem ngebas, adem ngebas. Dan gua rasa sih kalau misalkan kita pakai ke gang ya, ini masih cukup aman lah ya, walaupun agak sedikit bergema gitu ya. Nah kalau misalkan dipakai santai pelan gitu di gang, menurut gue masih cukup aman. Nah kalau misalkan kita tarik, itu ciri khas VND ya, dia tuh agak sedikit pedas gitu ya, cuman masih dalam batas wajar lah. Jadi nggak yang norak, nggak yang bacot doang, nggak yang teriak tapi motornya di situ-situ doang, enggak cuy. Jadi VND ini tuh sudah disesuaikan lah ya, jadi sama si kapasitas mesinnya gitu. Jadi nggak yang terlalu bacot gitu ya, wajar aja gitu ya. Jadi masih dalam batas wajar bacotnya gitu, nggak lebay. Jadi kayak gitu aja cuy untuk suaranya ya. Nih kita coba lagi. Nah kurang lebih kayak gitulah untuk suaranya ya. Kalau misalkan teman-teman ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa kalian tulis aja di kolom komentar cuy. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman tentang knalpot VND, bisa dicurhatin di kolom komentar ya. Barangkali pengalaman kalian bisa bermanfaat buat gua dan buat teman-teman yang lain cuy. Kayak gitu ya. Jadi pada intinya suara dari knalpot ini tuh kalau misalkan kita bawa pelan, dia adem, bahkan kayak knalpot standar ya, gak yang bunyi sih, cuman gak yang begitu berisik gitu ya, gak berisik gitu. Nah kalau misalkan kita tarik gasnya, ya dia teriak cuy, agak pedes sih, cuman dalam batas wajar. Kalau untuk beat quality-nya ya bagus sih menurut gue, dari leheran, dari finishing catnya itu bagus. Jadi untuk konten hari ini kayak gitu aja cuy, untuk membahas si knalpot VND ini. Sekali lagi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada pengalaman tentang knalpot ini, bisa nih sharing aja di kolom komentar cuy. Dan juga kalau misalkan kalian suka sama konten ini, mohon banget untuk nih like, di share, dan juga di subscribe channel ini biar terus berkembang tentunya dan memberikan manfaat untuk kalian semua cuy. Dan sebelum gua akhiri video ini, gua sedikit ngasih tahu, jadi motor ini tuh motor Supra 100 yang udah gua custom jadi wave bagol. Cuman ini basicnya mochin ya, rangka dan bodinya mochin. Itu videonya udah gua taruh di deskripsi box. Jadi kayak gitu ya. So, jadi kayak gitu aja. Gua Jajit Mamat, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya cuy.